Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa batihali syahidun fi biftikari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di channel IBA 489. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan sebuah video yang mana kami sudah janjikan di story Kak Nurholis, yaitu adalah Q&A. Pada kesempatan kali ini Kak Nurholis akan menjawab beberapa pertanyaan dari 1433 pertanyaan yang telah dilontarkan oleh fanpage-nya Kak Nurholis. Baca. Nah, gitu. Namun tidak mungkin dong, masa Kak Nurholis mau menjawab semua pertanyaan sebanyak itu ya. Jadi cuma ada beberapa pertanyaan saja yang bisa Kak Nurholis itu jawab, dan jawabannya ini mencakup semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Nah gitu. Oke guys, sebelum kita lanjut video ini, kami mohon tekan tombol subscribe, share, like, and comment, karena subscribe dari kalian itu adalah merupakan sebuah motivasi bagi kami dan dorongan bagi kami untuk semangat dan terus bikin video-video yang berfaedah. Nah gitu. Oke guys, kita mulai jawab pertanyaannya terlebih dahulu. Gimana kan Nurholis? Sudah siap? Oke. Di sini Kak ada pertanyaan dari, oh ya lupa guys, nggak usah disebut nama ya, karena menjaga kode etik jurnalistik juga, agar supaya untuk mencegah kecemburuan sosial. Nah gitu. Oke guys, sekarang pertanyaan yang pertama. Di sini Kak ada salah satu fans Kakak yang bertanya, ini pertanyaan sangat baik sih Kak gitu ya. Dan menurut saya sangat menarik sekali. Nah gitu Kak. Ini, bagaimana cara melupakan seseorang yang sangat dicintai dan bisa menerima orang lain untuk bersama? Nah gitu Kak. Ayo moga dijawab Kak. Yang pertama, untuk melupakan seseorang yang kita cintai, segala sesuatu itu ada suatu alat atau suatu wasilah untuk mengantarkan kita melakukan hal itu. Contohnya saja kita mengingat orang yang kita pernah cintai gitu, yang mana setelah disebut kenangan di masa lalu begitu. Nah, caranya melupakan tuh apa? Meninggalkan wasilah-wasilahnya, alat-alatnya. Contohnya kita sama orang yang kita pernah cintai itu dikasih songkok, baju, sarung, dan yang lain-lain. Lah, itu sedikit demi sedikit ditinggalkan dulu. Karena dengan kita terus memakai baju yang pernah atau benda yang lain yang pernah kekasih kita atau dia seseorang yang pernah kita cintai yang telah menjauh dari kita, dan kita memakainya alat itu, maka sengaja atau tidak sengaja kita ini akan ingat akan suatu kejadian. Suatu kenangan dah begitu. Ya, salah satu caranya yaitu membuang alat taruh dulu, biarkan kita melupakan hal-hal yang dulu. Oke, next pertanyaannya ya. Nah, jadi barusan sudah dijawab pertanyaan yang pertama. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, Kak. Nah, gitu. Ini pertanyaannya ilmiah banget, Kak ya. Mungkin dia itu tahu bahwasanya kepada siapa yang harus kita tanyakan ini. Nah, Anda adalah orang yang tepat dan menanyakan terhadap orang yang tepat. Nah, nggak mungkin salah. Karena kenapa? Latar belakangnya pun sudah santri. Nah, pasti jawabannya bukan asal. Nah, apalagi ngambil dari Google, nggak mungkin dong gitu kan ya. Nah, pertanyaannya di sini ilmiah Kak. Kenapa saya bilang ilmiah? Mungkin ya. Yang nanya ini hampir samalah dengan saya, suka tidur. Nah gitu, suka kebablasan. Nah gitu. Pertanyaan itu sangat simpel dan mudah Kak. Nah gitu. Ini masih tentang sholat Kak ya. Nah beliau itu bertanya, bagaimana cara mengkodok sholat? Nah gitu. Apa namanya? Contohnya gini, sholat dia itu subuhnya sering kebablasan. Nah gitu. Cara mengkodoknya itu bagaimana Kak? Gitu ya. Jadi di dalam kitab Kasifatus Saja itu dijelaskan bahwasanya yustahabbu ta'jilul faitati, yaitu
disunahkan segera melakukan atau melaksanakan, mengerjakan sholat itu yang telah lewat. Yang telah lewat itu maksudnya yang telah kita lupa. Contohnya kita sholat subuh, bangun jam 6. Nah, yustahabbu ta'jilu. Kita itu disunahkan untuk segera melaksanakan waktu itu juga. Andaikan kita tidak melaksanakan waktu itu karena ada kesibukan ya tidak apa-apa, itu cuma istahabu. Namun melaksanakan kodoknya tetap wajib. Dan waktu pelaksanaannya itu di luar waktu sholat. Contohnya kita mengkodok sholat subuh di waktu sholat duhur, tidak boleh. Di luar waktu sholat. Yang penting di luar sholat yang 5 waktu. Tapi wa yustahabbu ta'jilu faidati, yaitu yang paling disunahkan oleh Rasulullah itu yaitu segera menyegerakan untuk melaksanakan sholatnya gitu. Paham? Setelah lewat kita bangun kebablasan jam 6 langsung sholat gitu ya. Barusan sudah dijawab ya. Buat kakak yang menanyakan tentang masalah sholat dan cara mengkodoknya itu sudah dijawab sama Kak Nurholis. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat buat kakak. Nah gitu. Kita oke ya. Kita next lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Di sini adalah pertanyaan sangat simpel Kak. Nah gitu. Horor. Nah, enggak ada terlalu horor, enggak terlalu ekstrim. Nah gitu. Pertanyaan sangat simpel. Nah gitu. Pilih sifat atau penampilan Kak gitu. Ini pertanyaan. Sifat atau penampilan. Oke, saya akan jawab. Pilih sifat atau penampilan. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahwasanya akhlak atau etika itu lebih utama daripada sebuah perkataan. Ya saya yang lihat pertama itu dari sifatnya. Bagaimana sifatnya terhadap orang lain, bagaimana sifat menjaga dirinya, bagaimana sifatnya kepada Tuhan dan terhadap hambanya. Itu yang saya lihat. Yang kedua tetap dohir, tetap penampilan tetap dilihat juga. Ad-dohir yadu alal batin. Jadi kebanyakan penampilan dohir itu menandakan atau mensifati hal yang ada di dalam. Contohnya kayak maaf ya, bukan menjelek-jelekan kayak preman, kayak anak-anak gitu dah ya. Pakai kalung, tato gimana. Ya kita jangan pandang sebelah mata, bukan berarti mereka jelek, namun kebanyakan dari mereka itu intinya ya gitu ya, bisa pahami sendiri. Namun yang paling penting memang sifat sih, bukan penampilan. Soalnya saya pernah di suatu ketika waktu di undangan di Cirebon itu sama Kak Akam, itu saya lihatnya pertama tuh jamaah ada yang taduhan, maaf ya, ada yang gitu dah. Namun waktu sholawat khusyuk banget, penampilannya memang kayak anak berandalan, namun saat sholawat khusyuk. Bahkan saya sendiri yang penampilan sudah kayak santri begini merasakanlah ke dia, iri saya. Ya Allah, mengapa saya memandang orang sebelah mata, bahwa ada orang yang memang dari luar kelihatan jelek namun dalamnya suci, hatinya suci. Saya sampai terharu, sampai mau nangis ya guys, gitu ya. Sampai mau nangis ya lihat orang tuh meskipun penampilannya agak karuan, enggak pakai peci, enggak sarungan, enggak kayak saya, enggak pakai koko ini, namun hatinya bersih. Selawat ketika kakak tuh membaca ya marhaban ya Nabi, dia tuh khusyuk, sangat khusyuknya sampai hati saya itu tersentuh. Ya kita tidak boleh melihat orangnya dari luarnya. Memang ad-dhahir yadullu alal batin, dasarnya seperti itu. Penampilan yang luar menunjukkan apa yang di dalam. Namun wal batin yadullu alal qaul. Dan penampilan yang di dalam itu bisa dilihat dari perkataan. Karena perkataan ini nyambungnya ke hati. Segala sesuatu yang timbul dari hati maka keluarnya dari perkataan. Begitu. Andaikan perkataannya jelek, menjelek-jelekan orang, menghina orang, merasani orang, ya hatinya pasti ada kejelekan dah gitu. Bukan pasti sih, kemungkinan. Saya nggak tahu juga isinya hati orang, kan tergantung Allah kan. Sungguh jawaban yang sangat baik. Pada intinya ketika kita melihat seseorang, jangan nilai dari segi penampilannya. Jangan pernah kita itu terlena atau terpana akan penampilan yang menawan, karena penampilan yang menawan belum tentu sesuai dengan apa yang sudah ada pada penampakannya. Belum tentu orang yang jelek itu jelek, dan belum tentu juga orang yang baik itu baik. Akan itu. Tapi pada intinya kata beliau tadi, al-dhahir yadullu alal batin. Kalau sudah luarnya baik, pasti dalamnya pun juga baik. Intinya kalau ada orang yang jelek, janganlah kau itu pandang jelek, karena setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Gitu. Oke. Kita next kepada pertanyaan yang selanjutnya Kak ya. Di sini ada pertanyaan lagi, masih sisa beberapa pertanyaan di sini Kak ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ialah, gimana rasanya punya kakak yang udah terkenal?
baik itu di Nusantara ataupun di luar negeri gitu. Ya, saya ke Kak Ahkam itu sudah terkenal, sudah tinggi namanya, derajatnya udah tinggi, diangkat sama Allah, alhamdulillah. Saya itu tidak merasakan kecil hati, guys, tidak pernah. Malahan saya itu bahagia melihat kakak tuh sedemikian rupa, sudah terkenal, dipandang orang, dijadikan pujian orang. Kita itu tidak boleh memandang, saya iri. Memang iri dalam kebaikan itu diperintahkan, tidak apa-apa. Namun irinya tuh bukan iri-iri terus menjatuhkan, bukan. Namun sama-sama membangun, sama-sama berjuang untuk berusaha. Karena Allah memerintahkan manusia untuk berjuang dan tidak memerintahkan manusia untuk menang. Ya intinya kita berjuang, ijtihad, ikhtiar. Allah tuh melihat ikhtiarnya seseorang. Kan ada di katanya Imam Ghazali itu kan, Allah tidak menilai seseorang dari khusyuknya sholat, namun melihat seseorang dari ijtihadnya, usahanya untuk khusyuk dalam sholat begitu. Dari Allah itu melihat dari dari ijtihadnya, dalam ikhtiarnya, dalam usahanya, tidak melihat hasilnya. Ya kebanyakan kalau hasil bagus berarti usahanya juga bagus. Ya kalau harus melihat Kak begitu, ya alhamdulillah saya bahagia mempunyai kakak yang luar biasa, bisa dijadikan saya motivasi saat saya sedih di pondok, mulai putus asa karena pelajaran begini, karena saya sudah agak down, ada hujatan-hujatan begini, saya itu pandang kakak, kadang ingat ke kakak tuh sudah gini, saya tidak boleh diam. Untuk tujuan apa? Kita berbeda, saya kakak yang berbeda, namun satu tujuan. Itu katanya kakak saya, satu tujuan. Untuk apa? Membahagiakan Umi dan Abi yang terbaik. Memang jalannya berbeda, namun tujuannya satu, apa? Mencari ridho Allah. Begitu. Ini baru adik tauladan guys ya. Makanya kalau kalian itu punya kakak atau apa, jangan punya rasa iri, jangan. Ghibtoh ndak apa-apa, kalau iri ndak boleh. Apa itu ghibtoh? Ingin sama. Kalau iri itu ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang, namun dia itu tidak memiliki apa yang kita itu miliki. Itu tidak boleh guys, gitu ya. Nah, oke Kak, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Masih mau menjawab Anda nih. Iya, gimana horor? Nah, ini pertanyaannya sih enggak terlalu horor ya. Cuman wah, pasti banyak yang baper nanti nih kalau dijawab nih ya. Pertanyaannya itu adalah Kak Holis. Nah, kalau sudah awalnya gini nih pasti bikin deg-degan gitu. Apa ya sih gitu ya? Pak ya juga udah girang banget ini. Dah bang. Nah, Kak Holis pernah nungguin ya? Emang apa sih nggak boleh? Kak Holis pernah jatuh cinta apa enggak? Jatuh cinta. Setiap seseorang pasti pernah jatuh cinta, meskipun cintanya itu pada orang tua sendiri. Cara mengenali orang yang kita cinta itu ada 3 cara. Yang pertama, kita rela berkorban apa saja demi orang yang kita cintai. Begitu. Berarti dia cinta. Yang kedua, ini yang paling gampang. Selalu menyebut namanya. Andaikan kita cerita sama teman dan teman itu selalu menyebut namanya, berarti dia itu cinta padanya. Seperti Kiai Habib selalu menyebut nama Rasulullah. Beliau cinta Rasulullah. Begitu. Terus yang ketiga, mendahulukan apa yang mereka cintai. Begitu. Ada bakso, enggak, biar kamu dan yang makan. Andaikan begitu, mendahulukan yang kita cintai. Nah, pertanyaannya, saya pernah jatuh cinta atau enggak? Pernah. Jujur pernah. Ya biasalah, maklum manusia tuh hidup memang hakikatnya tuh dari cinta. Menurut ulama tasawuf filsafat barat, filsafat cinta, manusia hidup itu karena cinta. Andaikan ayah dengan ibu kita itu tidak saling mencintai, maka tidak akan lahir manusia. Tidak akan lahir anak dalam kita gitu ya. Andaikan ayah dan ibu kita tidak mencintai gitu. Nah, cinta itu dari hati. Hati memiliki kebijaksanaannya sendiri yang tidak dimiliki oleh otak. Itu disebut ilmu tasawuf. Akhlaknya hati. Bagaimana cara mencintai yang benar? Bukan dengan pacaran. Pacaran itu sudah jelas banyak ulama yang haram. Tapi jangan. Kebanyakan orang sekarang tuh pacaran itu biasa, tidak pacaran. Tidak biasa begitu. Padahal yang tidak pacaran itu yang biasa. Yang benar tidak pacaran. Semangat untuk orang yang tidak pernah pacaran.
Asik. Ya gitu Kak. Iya, Udah ya. udah. Intinya orang yang lagi jomblo tetap semangat. Tetap semangat, Nah, ya. Jomblo lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Oke Kak, ada pertanyaan selanjutnya sih. Tapi ini pertanyaan yang mungkin ya dapat membuat orang itu terinspirasi dan termotivasi. Nah, gitu. Pertanyaannya adalah apa definisi sukses menurut Kak Holis? Sukses itu kayak apa sih Kak Definisi menurut sukses. Kakak? Sukses itu berhasil. Nah, berhasilnya itu tergantung orang yang memandang. Ada seseorang yang memandang dari segi ukhrawi, ada yang memandang dari segi materi atau dari dunia dan dari akhirat. Contohnya saya pernah, bukan saya sih, pernah teman saya tuh dihujat sama, bukan dihujat, dibilang sama apa? Keluarganya. Nak, coba kamu tiru tetangga kita. Kan biasanya sering orang gini kan, nak, kamu coba lihat tetangga tuh sukses, baik, sudah bisa kerja sendiri, menghasilkan sendiri, sudah pinter gini-gini. Namun dilihat secara materi, memang kaya, sudah banyak penghasilan, sukses deh gitu ya, jadi miliarder gitu ya. Namun dilihat dari secara ukhrawinya, secara batinnya, secara secara spiritualnya, dia tuh kalah ke kita gitu. Ke temannya saya yang cerita itu, sholatnya kadang kelewat, kadang tidak sholat begitu. Jadi kesuksesan itu tergantung orang yang memandang. Kalau orang yang memandang dari dunia, ya kita lihat sudah jelas loh, punya mobil banyak, punya sepeda motor bagus, punya rumah bagus begitu. Namun hakikat sukses yang paling benar menurut saya itu yang paling penting akhirat, ukhrawinya. Contohnya apa? Ilmu yang banyak barokah dan manfaat. Itu sampai kita mati. Andaikan kita orang berilmu, kita meskipun mati tetap seperti hidup. Al-jahiluna famutun qabla mautihim. Seperti di taklim begitu. Jadi orang yang bodoh itu seakan-akan mati sebelum dirinya tuh mati. Karena apa? Tidak ada gunanya. Orang bodoh tidak tahu apa. Bukan saya menjelek-jelekan orang ya. Andaikan ke saya sendiri, saya nih bodoh, tidak tahu apa-apa, maka saya tidak akan dianggap oleh seseorang. Apa? Tidak dibutuhkan saya. Berarti saya tuh belum sukses untuk menjadi manusia. Belum bisa li'izzatil Islam, belum bisa untuk membina atau memuliakan agama Islam. Terus yang kedua, wal alimuna in matu fa ahya'u. Dan orang yang alim, orang yang berilmu, jika mati seakan-akan dia hidup. Contohnya seperti banyak kan imam-imam di sini yang mengarang kitab Baijuri gitu. Itu kan sudah meninggal sudah ratusan tahun. Namun kitabnya, ilmunya tetap dibaca sampai sekarang. Tetap dikenang, tetap di-al-fatihahkan. Maka hidupnya tenang di sana. Sukses di dunia dan sukses di akhirat. Karena apa? Karena ilmu yang barokah dan manfaat. Begitu. Kalau Anda mengejar dunia tidak akan dapat. Kalaupun dapat tidak akan banyak. Jika banyak tidak akan puas. Namun jika Anda mengejar akhirat pasti dapat, pasti banyak, pasti akan puas. Begitu. Subhanallah, jawaban yang sangat luar biasa. Nah itu. Jadi buat kalian tetap berusaha dan berjuang agar supaya menjadi orang yang berguna buat nusa dan bangsa, terutama untuk agama. Nah gitu. Oke Kak, pertanyaan yang selanjutnya. Nah, di sini sudah sisa 2 pertanyaan lagi Kak ya. Ini pertanyaan yang kedua sebelum terakhir. Jadi apa? Jadi pertanyaan yang nomor berapa ini Kak? Udah lupakan aja. Pertanyaan yang selanjutnya ialah kakak kan mondok nih ya. Yeah. Nah pasti kalau di pondok itu kan identik dengan hal-hal yang baik, jelek, senang, tidak senang. Nah gitu. Dia itu menanyakan suka duka kakak selama di pondok itu apa? Suka duka saya waktu di pondok, yang pertama rindu. Karena penyakit hati yang dapat menghancurkan jiwa, di dalam buku yang saya pernah baca itu rindu. Karena apa? Karena orang yang rindu itu rela melakukan apa saja demi kita mengobati rindu. Rindu tidak ada obatnya kecuali kita bertemu dengan seorang. Saya rindu pada Umi, pada Abi, pada keluarga, pada emas semuanya. Saya itu nangis begitu. Ya biasa mondok kan gitu kan. Tidak kerasa. Itu tidak duka, suka tidak dukanya saya.
Malahan saya pernah tuh waktu kan gitu kita di kehidupan di pondok kan, tidur dibangunin tahajud gak enak, memang gak enak, memang tidak suka apa, duka itu sudah. Sakit emang hati ya, disiram gitu ya, saya kan tidur kan ngolor yang gitu ya, dibangunin saya satu kali itu tidak bangun, saya disiram gitu bangun, sudah apa ya, ngenes dah ya, baju basah, songkok basah semua gitu ya. Ya biasa di pondok ya, namun saya tuh sadar saya ini santri ya, harus bangun waktunya, bangun itu belajar ya begitu. Dan apa, sukanya saya waktu di pondok yang paling saya rindukan tuh ngaji kitab sore ke beliau Kiai Haji Zuhri Zaini, karena beliau tuh telah menjadi teladan bagi santrinya, sampai saya tidak bisa sih mencontoh beliau tuh sudah luar biasa gitu dah ya, luar biasa gitu. Itu hambanya loh, apalagi penciptanya, apalagi rasulnya gitu ya. Bahkan saya itu kalau lihat Kiai Zuhri enteng kitab sendiri, bawa kamus saking tawaduknya beliau, bawa kamus kitab tuh, ngaji kitab di timur, kitabnya tuh Mau'idatul Mukminin, penukilan dari Ihya Ulumuddin, bawa kamus beliau kadang, saking tawaduknya, padahal beliau alim. Saya sendiri santrinya sudah tidak alim, bodoh, jelek kayak gini deh ya, saya ada cuma bawa kitab satu gitu buat ngaji, cuma kan ya Allah, nangis saya gitu. Itu waktu sukanya saya apa, melihat beliau tuh seakan-akan menjadi kebahagiaan bagi santrinya gitu ya, jadi motivasi buat saya dan bagi santri yang lain begitu. Yaitu waktu sukanya saya, seperti contohnya canda sama teman, bareng sama teman yang belum tentu kita dapatkan di luar. Contohnya masak mie bareng gitu, tidak nemu kayu ya, ada sandal-sandal bekas itu sudah dimasukin, sudah gitu dibakar gitu ya. Ya biasa sih, makan kadang tidak matang gitu, sakit perut besokannya ada gitu ya, biasa. Itu sukanya saya, suka duka campur dari situ gitu. Iya begitu kurang lebihnya. Ya, emang gitu ya Kak, Emang kalau gitu. di pondok ya. Di pondok. Pas kita lagi tidur nyaman-nyamannya, dibangunin gitu. Dibangunin Ya gitu. Allah, ngenes banget gitu Ngenes ya. banget gitu. Nah, gitu. Dan juga kalau kita berbicara orang alim memang gitu Kak. Tong kosong nyaring bunyi. Nyaring bunyi. Kan iya Kak ya. Nah, jadi kalau orang sudah semakin tinggi ilmunya, dia itu semakin tanazul, tawadu, nah gitu. Ibarat padi Kak ya. Padi. Kalau sudah berbuah tuh ya Allah nunduk dia gitu. Ya bedalah dengan kita-kita yang selalu mengatakan ini penuh dengan kesombongan, padahal kita itu nggak tahu apa-apa. Nah, gitu. Kalau kita bicara orang alim ya, kita memang terasa sangat bodoh ya Kak. Sangat bodoh. Ajhalul jahilin. Jahilin. Paling bodohnya orang bodoh. Ya udah Kak, kita next ke pertanyaan yang terakhir. Wah, rupanya apa namanya, followers Kakak nih ya. Dari tadi saya lihat ya, kalau enggak Islami banget pertanyaannya, ilmiah, pasti soal hati yang ditanya. Soal hati. Nah, mungkin saya nggak tahu ya. Mungkin yang bertanya ini kayak apa ya? Pernah menjalin suatu hubungan namun gagal hingga akhirnya trauma dan memutuskan untuk tidak mempunyai hubungan lagi. Nah gitu. Mungkin seperti itu, mungkin. Nah gitu. Ini bukan suudzon ya Kak, cuma sekedar mengira saja. Dan perkiraan saya itu biasanya 100% itu benar. Baca. Gila. Oke Kak, nah pertanyaan yang terakhir, nah gitu Kak ya. Pertanyaan yang terakhir ini dia itu kayak meminta nasihat terhadap Kakak untuk orang-orang sih. Bahasanya bagus loh Kak ya, untuk orang-orang. Nah gitu. Kalau gini saya jadi teringat ya Thaibatu ji'tu kisobba. Wahai desa Thaibah, saya mendatangimu dengan cinta. Padahal yang dimaksud itu bukan desa Thaibah tapi Rasulullah. Nah gini, ini yang maksud orang, yang menanyakan orang. Nah, jadi secara tidak langsung dia itu bertanya untuk dirinya sendiri. Nah gitu ya. Maaf ya yang menanyakan, jangan sakit hati. Nah gitu ya. Nah, pertanyaan tuh gini Kak. Bukan pertanyaan sih, meminta Kakak untuk menasehati terhadap orang-orang yang memilih untuk tidak pacaran gitu Kak ya. Untuk orang yang tidak pernah memilih untuk tidak pacaran, mantap.
Oke guys, pasti kalian penasaran kan apa jawaban dan tanggapan Kak Nurholis tentang pertanyaan yang terakhir ini. Baik, kita akan kasih tahu apa jawabannya dan kita akan play buat kalian semua. Tapi pada video selanjutnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, share, like, and comment. Karena apa? Karena pacaran itu identik dengan nafsu, guys.